Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Apa itu cermin cembung? Oke, mari perhatikan penjelasan video berikut ini. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen, menyebarkan cahaya, karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Pemanfaatan cermin cembung di kehidupan sehari-hari cukup banyak, terutama pada cermin spion mobil, cermin spion motor, cermin di perempatan atau pertigaan tajam, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya tampak pada gambar 1 berikut. Gambar 1 merupakan cermin cembung di tikungan jalan. Gambar tersebut merupakan contoh di kehidupan sehari-hari. Cermin cembung sebagaimana gambar 1 di samping digunakan untuk membantu para pengendara melihat kendaraan di ujung tikungan baik pada pertigaan, perempatan, maupun perlimaan jalan sehingga kecelakaan dapat dihindari. Aplikasi lain dari cermin cembung adalah kaca spion sebagaimana tampak pada gambar berikut. Tampak cermin cembung sebagai kaca spion membantu para pengendara untuk melihat kendaraan lain yang ada di belakangnya sehingga pengendara dapat lebih waspada di dalam perjalanan sehingga risiko kecelakaan dapat dihindari. Untuk memahami lebih jauh mengenai cermin cembung terutama mengenai proses pembentukan bayangan, maka akan dijelaskan secara detail sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagian cermin cembung. Adapun bagian-bagian cermin cembung digambarkan sebagai gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di samping, tampak bagian-bagian cermin cembung yaitu su yaitu sumbu utama cermin, O yaitu titik potong su dengan permukaan cermin, R yaitu jari-jari kelengkungan cermin, P yaitu titik pusat kelengkungan cermin, F yaitu titik fokus atau titik api, F kecil yaitu jarak fokus. Berdasarkan gambar di atas, dapat juga diperoleh hubungan antara panjang fokus, F, dan jari-jari kelengkungan cermin, R, yaitu F sama dengan R/2. Ingat, untuk memudahkan perhitungan, nilai F dan R pada cermin cembung diberi tanda negatif, karena titik fokus dan pusat kelengkungan cermin berada di belakang cermin. Misalnya jika R-4 cm, maka F-2 cm. Pada cermin cekung F dan R bertanda positif, karena titik fokus cermin terletak di depan cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ada 3 konsep sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang perlu untuk dipahami yaitu: pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, su, cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus, F. Kedua, sinar yang datang menuju titik fokus, F, akan dipantulkan sejajar sumbu utama, su. Ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, P, maka sinar tersebut akan dipantulkan kembali. Sinar datang dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan, P, cermin tersebut. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang proses pembentukan bayangan, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu istilah-istilah sifat bayangan berikut. Bayangan nyata, bayangan benda dapat ditangkap oleh layar karena bayangan terbentuk di depan cermin baik cermin cembung maupun cekung. Bayangan maya, bayangan benda tidak dapat ditangkap oleh layar karena bayangan terbentuk di belakang cermin baik cermin cembung maupun cekung. Bayangan tegak, bayangan benda sebangun dengan benda asli. Bayangan terbalik, bayangan benda tidak sebangun dengan benda asli. Bayangan diperbesar, ukuran tinggi bayangan benda lebih besar daripada benda asli. Bayangan diperkecil, ukuran tinggi bayangan benda lebih kecil daripada benda asli. Untuk melukiskan pembentukan bayangan benda, maka dapat menggunakan minimal 2 berkas sinar, yaitu bisa menggunakan berkas 1 dan 2, 2 dan 3,
atau 1 dan 3 boleh dipilih sendiri. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya kita akan menggunakan minimal 2 berkas sinar istimewa. Untuk melukiskan pembentukan bayangan benda, maka dapat menggunakan minimal 2 berkas sinar, yaitu bisa menggunakan berkas 1 dan 2, 2 dan 3, atau 1 dan 3, boleh dipilih sendiri. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya kita akan menggunakan minimal 2 berkas sinar istimewa. Agar lebih jelasnya, maka perhatikan gambar pembentukan bayangan benda di depan cermin cembung berikut. Berdasarkan gambar di atas, sifat bayangan yang terbentuk adalah tegak, maya, dan diperkecil. Sekarang benda di depan cermin jaraknya diperbesar, maka pembentukan bayangannya sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa sifat bayangan yang terbentuk tetap tegak, maya, dan diperkecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa khusus pada cermin cembung, sifat bayangan yang terbentuk selalu tetap, yaitu tegak, maya, dan diperkecil. Keunikan dari cermin cembung ini banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kaca spion kendaraan dan kaca spion di persimpangan jalan agar kecelakaan dapat dihindari. Sedangkan persamaan matematis pada pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Untuk menganalisis pembentukan bayangan pada cermin cembung secara matematis, maka hasilnya tampak pada gambar 6 sebagai berikut. Berdasarkan gambar 6 di atas, terdapat beberapa besaran yang harus dipahami yaitu SO yaitu jarak benda ke cermin, SI yaitu jarak bayangan ke cermin, HO yaitu tinggi benda, HI yaitu tinggi bayangan, dan F yaitu jarak titik fokus ke cermin sama dengan panjang titik fokus cermin. Berdasarkan gambar 6 di atas, maka diperoleh persamaan hubungan jarak benda, SO, jarak bayangan, SI, dan jarak fokus, F, sebagai berikut. Spare F sama dengan spare SO ditambah spare SI. Persamaan 1.2 di atas juga dapat dibentuk sebagai berikut. 2/R sama dengan spare SO ditambah spare SI. Dengan menggunakan gambar yang sama, maka diperoleh juga persamaan perbesaran bayangan yang dilambangkan dengan M yaitu M sama dengan SI per SO atau M sama dengan HI per HO. Tanda mutlak pada persamaan 1.4 muncul untuk merubah jarak dan tinggi bayangan yang tandanya negatif sehingga menjadi positif karena perbesaran M harus bernilai positif. Perbesaran M tidak memiliki satuan karena merupakan hasil bagi dari besaran yang sama. Untuk perbesaran M berlaku jika M sama dengan 1, maka jarak tinggi benda asli atau nyata sama dengan jarak tinggi bayangan. M lebih besar dari 1, maka jarak tinggi benda asli atau nyata lebih kecil jarak tinggi bayangan. M lebih kecil dari 1, maka jarak tinggi benda asli atau nyata lebih besar dari jarak tinggi bayangan. Sekian penjelasan tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.